Satgas Penanganan COVID-19 kembali merilis data terkait jumlah kasus dan pasien COVID-19 di Indonesia. Dua sudah pernah dari posisi kan? Pada Januari 2020 lalu, dunia digemparkan dengan temuan wabah virus corona yang diduga sumber asalnya dari kota Wuhan, Cina. Tak hanya kehidupan sosial ekonomi negara Cina yang berimbas atas virus corona ini, negara-negara lain pun ikut terkena imbasnya. Indonesia adalah salah satu negara yang terkena dampak COVID-19. Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan virus ini sebagai wabah global. Virus yang tidak terlihat ini menyebar seiring berpindahnya manusia dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Jumlah kasus semakin meningkat dari waktu ke waktu. Situasi sosial saat pandemi tidak pernah terbayangkan oleh kita sebelumnya. Wabah ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat, tapi juga berdampak pada kesehatan, kemanusiaan, sosial, dan ekonomi. Interaksi sosial berubah drastis sehingga banyak kegiatan yang dilakukan secara virtual dan menimbulkan kebiasaan-kebiasaan baru. Hal ini membuktikan apabila virus COVID-19 telah mengubah cara hidup masyarakat saat ini. Tak hanya mengubah cara hidup manusia, keterbatasan aktivitas juga menimbulkan masalah ekonomi dan sosial. Dampak penurunan ekonomi ini lalu berkembang menjadi masalah sosial. Masalah sosial tersebut antara lain adalah meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga, masalah kriminalitas yang semakin merebak seperti pencopetan, masyarakat juga mengalami disfungsi sosial serta disorganisasi karena pembatasan aktivitas di luar rumah. Masalah sosial ini sulit untuk dihindari, sehingga berbagai upaya pencegahan perlu dilakukan oleh pemerintah. Penanganannya pun harus cepat dilakukan agar masalah sosial ini tidak meluas di kalangan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang menurun akibat terjadinya pandemi mengakibatkan jumlah pengangguran, kemiskinan, serta PHK karyawan meningkat. Kondisi selanjutnya menimbulkan masalah sosial di kalangan masyarakat pada umumnya. Dalam menghadapi masalah yang ada, pemerintah telah mengambil berbagai upaya, tindakan penanganan masalah di bidang ekonomi dan kesehatan. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah antara lain adalah bantuan sosial, bantuan dana desa, bantuan khusus warga miskin yang terdampak corona, bantuan langsung tunai 600.000 per KK, bantuan sembako 600.000 per KK, program keluarga harapan, kartu prakerja, listrik gratis selama 3 bulan untuk pelanggan 450 volt ampere atau diskon 50% untuk listrik 900 volt ampere. Selain itu, kepedulian masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Masyarakat diharapkan secara optimis dapat bergotong royong untuk mengusir COVID-19 dengan melakukan perubahan, yaitu dengan cara mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah, seperti memakai masker dengan benar saat hendak berpergian, mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik, menjaga jarak sekitar 1 meter atau physical distancing, dan menghindari kerumunan, karena semakin banyak kerumunan dan semakin sering kita bertemu orang-orang, maka kemungkinan terinfeksi akan semakin tinggi. Setelah sebelumnya kita diminta untuk tetap tinggal di rumah demi memotong rantai penyebaran virus COVID-19, seperti belajar di rumah, bekerja dari rumah. Namun saat ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan masyarakat di bawah 45 tahun untuk kembali menjalankan aktivitas namun secara terbatas.
Mari kita lebih peduli lagi terhadap kesehatan dan kebersihan diri agar tidak terpapar COVID-19. Pencegahan lebih baik daripada mengobati. Berubah usir wabah, bersatu lawan COVID-19.